Tri Risma hari ini atau yang sering dipanggil dengan Ibu Risma, wanita kelahiran Kediri 20 November 1961, kini menjabat sebagai Menteri Sosial sejak tanggal 22 Desember 2020. Tri Risma hari ini sebelumnya menjabat sebagai Wali Kota Surabaya selama 2 periode. Beliau merupakan wanita pertama yang terpilih sebagai Wali Kota Surabaya. Selain itu, beliau berhasil menjadikan Kota Surabaya menjadi kota yang terbaik partisipasinya se-Asia Pasifik. Pada tahun 2012, versi Citynet atas keberhasilan pemerintah kota dan partisipasi rakyat dalam mengelola lingkungan. Atas prestasi beliau tersebut, kali ini saya menjadikan beliau sebagai role model dari nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak, yang terdiri dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, serta kolaboratif. Mari kita simak nilai-nilai dasar ASN yang ada pada Ibu Tri Risma hari ini sebagai berikut. Berorientasi pelayanan. Ibu Risma Tri hari ini memastikan pekan pertama tahun 2021, keluarga penerima manfaat atau KPM sudah bisa menikmati bantuan sosial atau Bansos sesuai dengan arahan Presiden. Tahun 2021, Kemensos akan melanjutkan 3 program Bansos, yaitu Kartu Sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai, Program Keluarga Harapan atau PKH, dan Bansos Tunai atau BST. Untuk keperluan itu, Ibu Risma sudah menginstruksikan jajarannya di Kemensos untuk bekerja non-stop. Hal ini untuk memastikan ketiga bansos dapat tersalurkan serentak di seluruh Indonesia. Akuntabel. Menteri Sosial Ibu Risma mengajak semua elemen masyarakat termasuk jajaran Kementerian Sosial untuk berkontribusi terhadap pembangunan. Salah satu caranya adalah dengan membayar pajak dan mengisi laporan pajak sesuai dengan ketentuan. Mensos menyatakan pajak merupakan salah satu sumber dana pembangunan di samping dari pos-pos lainnya. Pajak memegang peranan penting dan menjadikan andalan negara di tengah perekonomian yang belum sepenuhnya pulih ini. Sebagai bentuk sikap taat terhadap segala ketentuan perpajakan, Mensos menyampaikan laporan surat pemberitahuan tahunan atau SPT pajak tahun 2021. Meskipun domisili di Surabaya, Mensos tetap bisa mengisi SPT di tempat tugas di Jakarta tanpa harus mendatangi kantor pelayanan pajak. Kemudian kompeten. Surabaya menjadi kota yang diperhitungkan dunia dan sejajar dengan kota-kota besar di dunia. Sebanyak 322 penghargaan nasional dan internasional menjadi bukti nyata keberhasilan Wali Kota Risma dan menjadi bukti bahwa kepemimpinan Wali Kota Risma sudah diakui dunia. Harmonis. Ibu Tri Risma hari ini menyerahkan santunan ahli waris korban bencana meninggal akibat guguran awan panas Gunung Semeru di lapangan Tirtosari, Desa Penanggal, Kabupaten Lumajang. Adapun penyerahan tersebut merupakan tahap 2 senilai total 360 juta atau 15 juta per orang. Mensos mengatakan untuk menyelesaikan penerimaan bantuan ini tidaklah mudah, pasalnya banyak dari keluarga yang sudah tidak di lokasi, baik di pengungsian ataupun di tempat lainnya. Loyal. Komisi 8 DPR RI mengapresiasi dan mendukung kebijakan reformasi birokrasi dan restrukturisasi organisasi oleh Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Seiring dengan kebijakan tersebut, wakil rakyat menekankan pentingnya memastikan kebijakan dibarengi dengan rencana yang matang dan terukur. Adaptif. Untuk memastikan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial, Menteri Sosial Tri Risma hari ini melakukan pemutakhiran data secara periodik dan sistematis. Kemensos melakukan pemandanan data penerima bantuan dengan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dengan nomor induk kependudukan atau NIK yang terdaftar di Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dukcapil. Pemandanan data pada DTKS dan NIK ini untuk memastikan bantuan sosial tersalurkan secara tepat sasaran. Kolaboratif. Upaya percepatan penanganan kemiskinan dilakukan Kementerian Sosial dengan mengintegrasikan berbagai program. Kepada kelompok rentan, Kemensos memberikan bantuan sosial, pembinaan kewirausahaan, dan juga fasilitas hunian. Sejalan dengan arahan Menteri Sosial Tri Risma hari ini, kelompok rentan seperti pemulung, gelandangan, dan pengemis akan disediakan sarana tempat tinggal yang layak dan sehat berupa rumah susun atau rusun. Kemensos mengajukan permohonan kepada Kementerian PUPR membangun 16 tower rusun di lingkungan Balai Kementerian Sosial. Terkait keperluan tersebut, kedua instansi telah dan sedang melakukan koordinasi intensif